Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Firmansyah, mahasiswa Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi YBS Internasional Tasikmalaya, semester 2. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai struktur pada Python, di mana video ini merupakan salah satu tugas UTS mata kuliah struktur data yang didosen pengampui oleh Bapak Rudi Hermawan STMKOM. Nah, pada materi pembahasan kali ini saya memiliki 4 judul yang akan dibawakan. Yang pertama ada pengertian struktur, yang kedua ada penerapan struktur pada Python, yang ketiga ada struktur dalam struktur, yang keempat ada array dalam struktur. Langsung saja untuk untuk materi pembahasan pertama ada pengertian struktur, di mana struktur merupakan kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dalam artian, struktur merupakan konsep dalam pemrograman yang digunakan untuk menggabungkan beberapa elemen elemen data untuk menjadi suatu kesatuan yang terorganisir. Nah, dalam struktur juga elemen-elemen data ini dapat memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nah, dan dianggap sebagai satu entitas tunggal. Nah, jadi dalam satu elemen misalkan ya, kita dalam satu elemen struktur ya. Nah, itu bisa memiliki beberapa tipe-tipe data ya. Nah, dan dianggapnya tetap ya menjadi satu, itu enggak beda gitu, seperti itu. Dan juga struktur memungkinkan gitu kita untuk menyimpan dan mengelompokkan variabel-variabel dalam satu nama ya, dan memudahkan untuk memanipulasi serta mengolah data dan memanipulasi data, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya ada tentang penerapan struktur pada Python. Nah, sesuai dengan judul yang di awal tadi, saya di sini akan membawakan itu struktur itu dalam bahasa Python ya, bukan bahasa C++ atau bahasa yang lain gitu. Nah, dalam bahasa pemrograman Python itu kita bisa menggunakan kelas untuk membuat struktur data yang mirip dengan struktur dalam bahasa lain gitu. Nah, maksudnya dalam bahasa Python sendiri gitu, kita itu menggunakan kelas gitu sebagai ataupun untuk memanggil atau untuk membangun suatu codingan struktur pada Python gitu. Nah, kelas sendiri memungkinkan kita untuk mendefinisikan atribut-atribut yang mewakili variabel-variabel dalam struktur dan metode untuk memanipulasi data. Nah, dalam kelas sendiri itu bisa ataupun memungkinkan kita untuk mendefinisikan atribut-atribut ini misalkan kita memiliki atribut-atribut dan yang dimana atribut-atribut ini mewakili variabel-variabel gitu dalam struktur dan metode untuk memanipulasi data gitu. Seperti itu. Jadi atribut-atribut ini dapat diwakili oleh variabel-variabel nantinya itu. Nah, sebelum ke materi ini, struktur dalam struktur, kita di sini saya mencoba untuk menampilkan contoh codingan untuk contoh kecil ya penerapan struktur dalam bahasa pemrograman Python. Di sini saya memiliki kelas itu namanya orang. Nah, di dalam kelas ini saya akan membuat atribut-atribut yang dimana atribut-atribut ini memiliki atribut nama, usia, dan alamat gitu. Nah, saya sudah membuat atribut-atributnya ya. Nah, yang kemudian kita membuat objek, misalkan orang satu.
Yang dimana di sini saya membuat contoh ya tentang menampilkan profil sederhana gitu dari ini ya, menggunakan struktur gitu. Nah, selanjutnya kita membuat objek orang satu dengan atribut yang tadi yang kita buat. Yang ini ada nama, usia, dan alamat. Nah, di sini misalkan saya membuat objek orang satu ya. Orang satu sendiri itu memiliki penginputannya atau inputannya ya yang sesuai dengan tadi atribut ya. Ada Tegar untuk atribut nama, ada 21 untuk atribut usia, dan ada Jalan Babakan nomor 17 untuk atribut alamat. Nah, mengacu pada pengertian yang tadi, di mana satu elemen ini bisa memiliki beberapa tipe data ya. Dan contohnya di sini saya menggunakan dua tipe data ya, ada string ya untuk ini dan integer untuk sekedar teks biasa ya. Dan ini string untuk angka. Tuh seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya, di sini kita nanti membuat codingan tentang tampilan ya pada saat kita ataupun pada saat running ya codingan ini. Nah, yang pertama yang kita print itu ada di atribut ya, atribut nama itu. Nah, kembali lagi kepada yang tadi pengertian gitu. Dengan artian gitu, kita di sini hanya perlu untuk menampilkan ini saja gitu, objeknya apa gitu, dan kita hanya menulis atribut gitu. Ya, hanya menulis atribut saja kita bisa untuk menampilkan nanti ini ya. Misalkan ada print ya. Yang pertama itu ada print orang dot nama itu. Jadi saya ingin menampilkan dari objek nama ini ataupun objek orang ini. Nah, saya ingin menampilkan atribut nama, yang dimana atribut nama ini diisikan pada objek orang satu ini itu Tegar ya ditampilkannya itu, misalkan gitu. Nah, nantinya pun outputnya itu harus Tegar gitu, tidak lain gitu ya. Kalaupun misalkan ada penulisan atribut yang salah gitu, n-nya itu besar gitu, ataupun ada huruf-huruf besar lainnya gitu, ataupun pakai ngaran gitu nulisnya ya, bukan nama itu nantinya tampilnya tidak akan ini gitu, nantinya akan error gitu tampilannya, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di atribut ya gitu, namanya tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat di atribut kelas orang gitu. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga ya, di sini saya print untuk menampilkan usia gitu. Maka saya print orang satu dot usia gitu. Nantinya akan menampilkan usia pada objek orang satu itu. Di sini ada 21 tahun, dan nantinya output yang harus ditampilkannya itu juga harus 21 tahun. Dan yang terakhir ada print orang dot alamat. Nah, di sini saya ingin menampilkan alamat gitu. Nah, nantinya juga si alamat ini harus sesuai dengan apa yang ada di nantinya itu harus mengoutputkan atau menampilkan atribut alamat yang ada di objek orang satu itu. Nah, di sini yang tertulisnya itu Jalan Babakan nomor 17 misalkan ya. Seperti itu. Nah, kita coba running ya kodenya. Lalu oke.
Nah, maka akan tampil seperti ini ya, sesuai dengan apa yang kita tulis ya tadi. Untuk namanya ada Tegar, usianya 21 tahun, 21, dan jalannya itu alamatnya Jalan Babakan nomor 17. Nah, kita lanjut. Untuk materi selanjutnya ada struktur dalam struktur, struktur pada struktur. Nah, dalam artian ini menggabungkan struktur dalam satu struktur lainnya gitu. Jadi dalam satu struktur itu nanti ada struktur lainnya gitu. Nah, kita langsung ke contoh codingan saja ya. Di sini saya ada satu codingan tentang misalkan ini untuk menampilkan karyawan di sekolah ya. Nah, di sini untuk baris ini saya terlebih dahulu mendefinisikan kelas sekolah gitu. Nah, mendefinisikan kelas sekolah. Di sini ada kelas sekolahnya saya buat. Nah, di sini saya memiliki dua atribut ya. Yang pertama ada nama, yang kedua ada lokasi. Nah, saya buat ininya atributnya dalam kelas sekolah ya. Nah, di sini saya membuat atribut lainnya, yaitu atribut ataupun ya, mohon maaf, saya di sini membuat kelas lainnya, yaitu kelas karyawan. Nah, di dalam kelas karyawan ini saya menuliskan nama, alamat, dan sekolah. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya tadi ya sama dengan contoh yang pertama gitu. Kita buat objek dulu itu, tentang objek. Yang pertama ini saya buat objek sekolahnya gitu. Buat objek untuk kelas sekolah gitu. Nantinya ada apa aja sih yang ditampilkan dengan atribut ini gitu, nama ataupun lokasi gitu. Ada apa aja sih nantinya gitu. Nah, di sini saya menuliskan itu nama sekolah itu misalkan MI Manarul Umat. Nah, dan yang selanjutnya saya menuliskan di sini untuk atribut sekolahnya itu untuk objek sekolah ya. Di sini saya menuliskan Jalan Babakan nomor 123. Nah, kemudian saya membuat objek untuk kelas karyawan. Untuk kelas yang satunya, kelas karyawan. Nah, di dalamnya itu sesuai ya dengan atribut yang tadi, itu ada nama, alamat, dan sekolah. Di sini saya contohnya menuliskan nama itu Endang. Selanjutnya untuk alamatnya saya menuliskan misalkan Jalan Awisari nomor 123. Nah, di ininya karena salah satu atributnya pada kelas karyawan itu sekolah. Nah, sedangkan kita sudah memiliki objek sekolah, kita tinggal panggil saja di sini dengan menuliskan ininya ya, variabelnya sekolah. Seperti itu, sama dengan yang tadi. Nah, untuk print outnya ya, saya di sini yang pertama itu cetak nama karyawan ya, memprint karyawan dengan tadi ya, dengan kita menuliskan dulu nama kelasnya dan lalu kita menuliskan nama atributnya. Di sini saya menuliskan karyawan dot nama, dan nantinya outputnya itu harus Endang sesuai dengan yang dituliskan di sini ya, seperti itu. Kemudian saya mencetak nama sekolah yang dimiliki oleh karyawan. Nah, saya akan menampilkan ini ya, kelas. Nah, objek karyawan sesuai dengan objek sekolah sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan kelas yang dibuat itu
karyawan ataupun sekolah gitu. Mohon maaf. Nah, di sini karena yang dimintanya adalah nama, berarti kita panggilnya yang pertama itu ada kelasnya, kelas karyawan, ada kita panggil dari mohon maaf ya. Nah, yang pertama kita tulis nama ininya, variabel objeknya karyawan ya. Yang selanjutnya kita panggil ini objek sekolah, yang dimana di sini diminta untuk menampilkan nama gitu. Jadi kita tambahkan lagi itu atribut nama itu, karena yang ingin ditampilkan adalah nama sekolahnya saja gitu. Jadi kita panggil lagi atribut nama gitu dalam variabel dalam variabel sekolah gitu, tadi yang sudah dibuat itu Manarul Ummat. Nah, outputnya itu harus seperti ini juga ya, tadi nanti harus Manarul Ummat. Yang terakhir kita di sini ya, ataupun saya itu ingin mencetak lokasi sekolah yang dimiliki oleh karyawan. Ini sekolah ya, lokasi sekolah, bukan alamat ya. Nah, saya menuliskan di sini variabel karyawannya, kemudian saya panggil lagi variabel sekolah. Nah, di mana saya membutuhkan ini ya, atribut alamat atribut alamat atau atribut lokasi sekolah. Nah, makanya saya panggil lagi sekolah dot lokasi ya. Kalau tadi sekolah dot nama, karena saya membutuhkan atribut nama sekolahnya. Nah, di sini saya memanggil atribut lokasi. Nah, outputnya itu harus yang sesuai di atas ya, harus jalan babakan nomor 1, 2, 3. Nah, kita coba running programnya. Nah, sesuai ya. Yang pertama itu endang, di sini juga endang. Yang kedua itu ada MI Manarul Ummat, di sini juga MI Manarul Ummat. Dan yang ketiga itu ada jalan babakan nomor 1, 2, 3, dan di sini juga jalan babakan nomor 1, 2, 3. Nah, itu merupakan contoh dari codingan struktur dalam struktur pada Python. Nah, yang selanjutnya ada materi mengenai array dalam struktur. Nah, di sini dalam artian itu kita menyimpan elemen-elemen data yang dalam bentuk array itu di dalam suatu struktur. Nah, ini juga ada ya kasusnya gitu nanti. Kasus dimana kita harus menyimpan array di dalam suatu struktur. Nah, langsung saja kepada contoh codingannya. Di sini saya yang ini. Nah, saya sudah memiliki codingan ya. Ini mengenai nilai mahasiswa ya. Nah, di sini yang pertama saya memiliki ini ya, satu kelas ya, yaitu kelas mahasiswa. Nah, di dalamnya nanti ada atribut nama dan juga nilai gitu. Di dalam kelas mahasiswa ini gitu, saya membuat atribut nama dan juga nilai. Nah, dikarenakan ini merupakan array dalam struktur, dalam judulnya, maka kita buat array untuk apanya? Untuk nilai ininya yang pertama ya. Untuk nilai mahasiswa ya, yang nantinya akan ditampilkan gitu. Nah, yang pertama di sini saya akan membuat objek nantinya 2 mahasiswa ya. Ada mahasiswa 1, mahasiswa 2. Maka kita buat array nilainya itu nilai mahasiswa 1 dan nilai mahasiswa 2. Nah, seperti itu.
Yang pertama di array mahasiswa 1 nilainya itu ada dari interval 0 ada 85, interval 1-nya ada 90, interval 2-nya ada 78 dan interval 3-nya ada 92. Nah, sedangkan untuk mahasiswa 2 saya di sini memasukkan interval yang 0-nya itu 79, interval 1-nya 88, interval 2-nya 95 dan interval 3-nya 82. Nah, kemudian kita ataupun saya ya membuat objek mahasiswa dan menyimpan array nilai di dalamnya. Nah, di sini saya membuat objeknya. Misalkan tadi ya, dikarenakan dalam kelas mahasiswa itu terdiri dari atribut nama dan nilai, maka saya juga di sini membuat mengenai ininya dalam objeknya itu atributnya ada nama dan juga nilai. Nah, untuk nama sendiri saya masukkan ini ya. Misalkan untuk mahasiswa pertama saya tulis dulu ininya, kelasnya, saya masukkan namanya itu ya. Nah, saya masukkan namanya misalkan Tegar ya, dan kita panggil array yang kita sudah buat tadi. Nah, misalkan untuk karena Tegar ini mahasiswa pertama, mahasiswa 1 ya, kita menggunakan array dari ataupun memanggil array nilai mahasiswa 1. Nah, di sini. Kemudian untuk mahasiswa 2-nya saya di sini ya membuatnya itu pertama-tama kita biasa untuk ininya tuliskan kelasnya, dan untuk namanya di sini saya misalkan memasukkan Firmansyah ya. Nah, untuk nilainya dikarenakan Firmansyah ini mahasiswa 2 objeknya, kita masukkan array untuk nilai mahasiswa 2. Nah, kita panggil di sini nilai mahasiswa 2 seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada mengakses atribut nama dari objek mahasiswa. Nah, maaf ya, di sini harusnya inputnya Tegar. Ya. Nah, misalkan ini untuk ataupun menampilkan ya print untuk mahasiswa 1. Nah, di sini saya ingin mengeprint nama untuk mahasiswa 1. Nah, maka saya panggil atribut nama dalam variabel mahasiswa 1 ini. Seperti itu. Dan outputnya nanti harus Tegar ya, outputnya. Nah, kemudian kita mengakses atribut nilai dari objek mahasiswa. Misalkan saya di sini mengambil atribut ataupun mengambil variabel mahasiswa 2 ya. Saya ingin menampilkan nilainya. Nah, kita tinggal tulis saja di sini, tuliskan variabelnya, variabel mahasiswa 2 dot nilai. Nah, kita panggil atributnya, atribut kelasnya tadi. Di mana atribut kelasnya itu kelasnya itu adalah nilai ya, dimana dalam atribut nilai ini kita menggunakan array yang nilai mahasiswa 2 itu untuk mahasiswa 2. Dan nantinya harus outputnya harus seperti ini, 79, 88, 95 dan 82. Nah, yang selanjutnya ada mengakses elemen kedua. Nah, ini nih mengakses elemen kedua dari array nilai pada objek mahasiswa. Nah, di sini kita menggunakan fungsi array ya, dimana kita bisa mengakses elemen ataupun interval dari salah satu array di dalam ataupun di dalam pada array gitu, array yang kita buat itu. Misalkan saya di sini ingin mengakses array dari nilai mahasiswa 1, maka saya masukkan yang ini ya, nilai di sininya 2. Kenapa saya memasukkan mahasiswa 1 di sininya nilai doang? Kan katanya mau menampilkan nilai mahasiswa 1. Karena kita sudah membuat objeknya itu, mahasiswa 1 itu memiliki array-nya ini, nilainya ini array yang nilai mahasiswa 1 itu.
Jadi kita langsung saja tulis intervalnya ya. Tulis elemennya gitu yang ingin kita tampilkan. Dan nantinya output yang ditampilkan itu harus 78. Nah, sesuai interval kedua dari nilai mahasiswa 1 itu 78. Nah, yang selanjutnya kita akan print untuk mengakses panjang array. Nah, ini mengakses panjang array ataupun panjang interval array nilai pada objek mahasiswa. Nah, saya di sini menggunakan ataupun memanggil variabel kedua ya. Variabel kedua itu tentang mahasiswa 2 ya. Di sini saya ingin mengukur nilai yang ada di variabel kedua itu mahasiswa kedua yang merupakan array yang kita buat yang bernama nilai mahasiswa 2 itu. Nah, di sini saya menggunakan ini sintak len, di mana len sendiri ini berfungsi untuk mengukur panjang interval pada array gitu. Nah, kalau untuk di materi array mungkin ada ya. Kalau tidak ini merupakan salah satu sintak yang digunakan untuk menampilkan ataupun memiliki fungsi untuk mengukur nilai interval ya, dari suatu objek. Nah, di sini saya menuliskan mahasiswa dot nilai ya, mahasiswa 2 dot nilai. Dan nantinya outputnya itu harus 4. Ya, karena panjang interval dari nilai mahasiswa 2 itu 4 ya. Ada interval 0, interval 1, interval 2, interval 3. Nah, kita coba run ya. Langsung saja kita run codingnya. Nah, sesuai ya. Yang pertama, nah di sini outputnya itu tegar. Nah, di sini juga tegar tampilannya. Yang selanjutnya itu outputnya tentang nilai mahasiswa 2 ya. Di sini juga sama ya. 79, 88, 92, 82. Dan yang selanjutnya itu tentang interval kedua atau elemen kedua pada nilai mahasiswa 1 ya, yaitu tegar, nilai tegar. Di sini ya sesuai ya. 78, di sini intervalnya 78. Nah, yang terakhir itu mengakses panjang dari interval array nilai mahasiswa kedua ya. Di sini ada 4 sama interval 0 sampai interval 3, di sini juga 4 ya. Ya, itu merupakan contoh dari penerapan array pada array ya. Codingan array pada array pada bahasa pemrograman. Nah, yang selanjutnya ini saya memiliki kesimpulan ya. Untuk kesimpulan materi kali ini, yang pertama ada struktur. Ya, struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Ya. Yang selanjutnya itu dalam Python kita menggunakan kelas ya untuk menerapkan struktur data. Gitu. Dan yang terakhir, struktur dapat berisi struktur lainnya ataupun dan array sebagai elemen datanya. Ya. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih untuk materi yang dapat saya sampaikan. Dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada mungkin ya banyak ya. Bukan ada lagi. Sudah banyak kesalahan ya dalam video kali ini. Mohon bimbingannya juga dari Pak dosen. Karena mahasiswa tidak luput dari ataupun manusia tidak luput dari kesalahan gitu. Jadi wajar ya masih ada yang salah-salahnya Pak. Mungkin cukup sekian ya. Saya Tegar Firmansyah. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.